Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang rangkaian encoder dan decoder di mata kuliah Teknik Sistem Digital Teknik Elektro Universitas Airlangga di pertemuan minggu ke-11. Bersama saya, Agif Ali Zambani, dosen teknik robotika dan kecerdasan Universitas Airlangga. Decoder merupakan rangkaian kombinasi yang berfungsi mengkonversi sebuah n-bit code ke dalam satu buah output yang aktif yaitu low atau high. Decoder dapat digunakan untuk mendeteksi kode binary, rangkaiannya dapat dibentuk menggunakan AND atau OR gate, terus jumlah masukan input itu lebih sedikit dibanding jumlah keluaran atau output, bisa dilihat di sisi kiri dan sisi kanan. Untuk AND input dan dua pagar AND output. Hanya satu output yang aktif, low atau high dari bentuk yang diberikan. Encoder merupakan kebalikan dari decoder. Jadi encoder itu umumnya di sisi transmitter, decoder di sisi receiver. Bila sebuah rangkaian mempunyai bit-bit output lebih sedikit dibanding bit-bit input. Jadi ini kebalikan dari decoder. Rangka seperti itu biasanya disebut sebagai encoder. Untuk masukannya dilihat lebih banyak dibanding saluran yang keluar. Sementara kita mendefinisikan N itu sebagai inputan dan M sebagai keluaran. M selalu lebih kecil daripada N, itu berarti disebut encoder. Nah, untuk encoder mengkonversi dua N, dua pangkat N input dan akan keluar ke dalam bentuk N bit output. Hanya digunakan untuk kompresi data, itu merupakan suatu keunggulan dari encoder, dapat dibangun menggunakan N atau OR gate, jumlah masukan input lebih besar daripada jumlah keluaran. Nah, untuk mendesain encoder maupun decoder, dalam mendesain suatu encoder dan decoder, kita harus mengetahui beberapa tujuan dan spesifikasi encoder yang diinginkan. Di antaranya satu, kita harus tahu dulu target kebenaran sebagai datasheet kita, entah itu dari encoder ataupun decoder. Terus yang kedua, kita bisa membuat persamaan logiknya dengan menggunakan gerbang logika untuk encoder dan decoder yang diinginkan pada tabel kebenaran menggunakan KNet. Terus kita bisa mengimplementasikan persamaan logika encoder dan decoder dalam bentuk rangkaian gerbang logika. Ini merupakan contoh penggunaan encoder dan decoder. Jadi untuk sistem transmisi di sini ya, encoder di sisi kiri itu sebagai transmitternya dan di sisi kanan sebagai receivernya adalah decoder. Untuk jalur yang akan ditransmisikan seharusnya sama ya. Jika di sisi encoder dia itu inputnya ada 8, outputnya ada 3, maka di sisi decoder seharusnya inputnya ada 3 dan outputnya akan ada 8. Sehingga jika yang dihasilkan jika diklaim oleh encoder itu sesuai dengan yang diterima oleh decoder, berarti rangkaian ini sistem ini berarti sistem yang benar dan berhasil. Semisal di decoder itu ada keluaran yang berbeda dengan input yang dikirim oleh encoder, berarti ada sesuatu yang janggal di sini. Entah itu bisa disebabkan oleh noise atau kesalahan-kesalahan yang ada di sistem komunikasi antara encoder dan decoder. Untuk penggunaan encoder, kita bisa lihat di sini ada keypad ya, angka 0 sampai 9. Ini merupakan desimal ya, angka desimal yang akan ditransmisikan ke dalam 4 bit. Pada contoh di samping digunakan keypad sebagai inputnya, kemudian nilai input tersebut dimasukkan ke dalam encoder dengan tujuan mengubah angka desimal ke dalam BCD atau binary code decimal. Jadi masing-masing dari Y0 sampai Y3 itu representatif bitnya. Jadi Y0 itu bit ke-0 dan Y3 adalah bit ketiga. Sehingga angka minimum di sini adalah 0 dan angka maksimum karena tidak bisa merepresentasikan 15 ya, karena di sini cuma ada 9 keypad, berarti maksimum ya 9. Jadi kalau 9 nanti berarti kode binary-nya itu berapa, itu akan terrepresentatifkan di Y0 sampai Y3. Sementara kalau contoh misalkan kita ngeklik 1, berarti dia ada di 100.
Kalau kita klik 0 berarti semuanya di sini nilainya. Dalam kode BCD, setiap bilangan desimal diwakili oleh bilangan biner 4 bit. Jadi dapat dikatakan bahwa kode BCD adalah sistem pekodan biner dari angka desimal, di mana setiap bit desimal diwakili oleh jumlah bit biasanya terdiri dari 4 bit. Ini merupakan desimal itu BCD dengan tabel kebenarannya ya. LSB berarti maksudnya low significant bit, dia nilainya eh, yang paling kecil ya digit pertama, katakan digit ke 0, sementara yang MSCB berarti digit terakhir. Nah, contoh penggunaannya pada seven segment seperti ini ya. Jadi bisa dilihat di sisi kanan bentuk output seven segment itu ada beberapa LED ya. Di masing-masing posisi ada A, B, C, D, E, F, G. Jadi nanti kombinasinya berarti ada kita masukkan ini di sisi decoder ya, nanti akan hasilnya itu outputnya itu seperti apa. Contoh misalkan kita yang A atau B atau C atau D ada yang diaktifkan, maka dia akan menunjukkan angka berapa saja yang nyala. Itu didasari oleh kode biner yang ada. Misal contoh di sini, kita BCD inputnya adalah 0100 01 dari bawah ya, 0100, berarti dia mengaktifkan C ya, di sini C. Nah, ini akan ada rangkaian konversi yang mana akan menyimpulkan jika C yang diaktifkan itu maka dia akan memberikan sinyal high ke seven segmen itu di sisi mana saja, di pin out yang mana saja. Nah, untuk aplikasi encoder untuk monitoring unit, kita bisa di sistem otomasi industri ya, semisal kita menggunakan mesin satu, mesin kedua hingga mesin PN. Terus ada alarm signal di situ, katakanlah yang mengirimkan sinyal alarm adalah mesin ke satu, maka dia akan masuk ke sisi encoder di area sini. Sementara dari situ akan mengirimkan sinyal kepada controller, dan controller akan merespon, melakukan aksi. Dengan melakukan aksi, dia akan mengirim, semisal controller responnya adalah mematikan mesin ke satu, dia akan membuat mesin ke satu switch off ya. Dan switchnya akan menuju ke sisi off, sehingga alarm sinyal tidak akan mengirimkan berarti mesinnya sudah mati. Atau bisa juga jika mesin ini sifatnya motor, maka dia akan bergerak berlawanan arah. Jadi misalkan yang semula clockwise jadi menjadi counter clockwise. Nah, untuk beberapa rangkaian decoder yang sering dijumpai adalah decoder 3x8, 3 bit input dan 8 output line. Ada decoder 4x16, ada decoder BCD to decimal, ada BCD to 7 segment, dan sebagainya. Khusus untuk BCD to 7 segment mempunyai prinsip kerja yang berbeda dengan decoder-decoder yang lain, di mana kombinasi dari setiap inputnya dapat mengaktifkan beberapa output lainnya, bukan salah satu line. Jadi contoh di sini ada beberapa IC ya, ada 74138, 7442, 74154, dan 7447. Ini merupakan kode untuk tabel ya, untuk satu input dan menghasilkan dua output. Contohnya ya, satu to one to two decoder ya, untuk yang A jika nilainya 0, maka Y0 akan mengaktifkan not di situ ya, sehingga nilainya menjadi 1 dan Y1 nilai. Begitu juga sebaliknya. Terus sementara ini untuk decoder 2 to 4 ya, binary decoder dengan inputan 2 X dan Y di situ, dan outputan berupa 4 digit. Jadi jika 00 maka yang aktif apa. Ini kan sama seperti desimal ya. Jika 00 maka yang aktif adalah 0. Jadi ini kan ya, oh berarti ini. Jika 01 berarti yang aktif adalah 01 seperti ini. Jadi angka 1. Jika 10 berarti ini kan angka ketiga. Ya, dua. Sorry, 10 itu untuk angka 2 ya. Kalau di desimalkan binir, ini binirnya ini sisi desimal gitu. Kalau 11 berarti kan angka 3 ya. Berarti 3 yang aktif adalah F3. Dari tabel kebenaran 2 tuh
true to for diperoleh persamaan dua variabel living term yang mana x negasi x dan negasi y, terus negasi x dan y, x dan negasi y serta x. Dari sini maka kita bisa mengatakan bahwa f0 itu adalah negasi x dan negasi y, terus f1 itu seperti itu, f2 dan f3 juga seperti itu. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa beberapa area itu memang butuh not dari y dan juga butuh not dari x dan juga dia butuh masukan berupa x dan y. Nah, untuk 3 to 8 binary decoder ya, tabel kemudahan ini ingat kalau decoder itu outputnya yang banyak, inputnya yang lebih sedikit. Terus untuk tabel kemudahan di sini, X, Y, Z ya, kita tahu ada 3 bit dan juga nanti berarti kita akan menghasilkan desimal ya sebanyak 8 ya, 8 binary decoder. Contoh misalkan 00 berarti jika 0 yang aktif, ya yang lainnya tidak aktif itu menunjukkan angka desimal 0 yang aktif ya. Jadi binarnya 000 berarti angka desimal yang aktif adalah. Jika binarnya 110 ini kalau dikonversikan berarti 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ya, 5 berarti ya. 2 pangkat 6 sorry, 2 pangkat 2 itu 4 dan 2 pangkat 1 itu adalah 2 ditambah 4 jadi 6, berarti dia desimal. Representatif itu desimal. Untuk rangkaian 3 ke 8 binary decoder ya, kita bisa simpulkan bahwa 3 ke 8 itu akan menghasilkan nilai seperti yang ada di sisi kanan saya. Sehingga jika kita bisa memetakan seperti ini, kita bisa mempercatatnya. Terus untuk 2 ke 4 binary decoder dengan enable input ya, ini ada tambahan baru dengan seperti ini. Dia akan mengaktifkan apakah dia itu low pin ya, enable pin atau high. Itu akan berpengaruh pada perkalian yang ada di sisi N di sini, yang mana jika nilainya dimasukkan 0 ya, setelah melewati proses ini berarti semuanya akan nilai 1, akan dikalikan dengan 1. Sebaliknya jika dia itu dikalikan jika ini nilainya 1 ya, maka dia setelah proses not adalah nilainya 0. Siapapun yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan hasil 0 ya. Sehingga A dan B itu don't care ya. Apapun nilai A dan B dia akan selalu bernilai one semua ya. Karena proses yang ada di N di sini adalah dikalikan 0 dari sisi enable ya, keluar dari enable. Jika enable-nya bernilai 1 awal, dia akan dikalikan 0 semua sehingga N di sini prosesnya dan kalian tahu di sini ada not-nya ya, ada lingkaran, ada apa namanya semacam lingkaran setelah AND gate, berarti di sini adalah NAND gate ya, NAND gate. Berarti siapapun yang masuk di sini nilainya 0, dia akan output dalam bentuk 1. Oleh karena itu di tabel pertama, ya A dan B don't care ya, akan menghasilkan D0 hingga D3 bernilai 1. Kita bisa menggunakan dua buah decoder 3 to 8 dan juga membuat decoder 4 to 16. Jadi misalkan kita mengenal ada 3 inputan di sini dan kita menggunakan satu decoder dengan keluaran 3 kali 8 dan juga kita punya decoder yang lain dengan keluaran 3 kali 8, kita bisa mengkombinasikan itu menjadi D0 hingga D15 sehingga di sini ada 16 kombinasi bit ya. Atau 16 desimal ya seperti itu. Ini adalah contoh standar MSI binary decoder ya dengan IC 17438. Ini merupakan contoh octal decoder dengan 3 line ke 8 line. Kita ada di sini ada 3 enable. Jika teman-teman lihat ini gambarnya tidak rata ya. Jadi pin ke-16 itu VCC. Kalau pin ke-9 itu adalah sisi 6, bit ke-6. Seperti itu. Nah, terus di sisi ini berarti GND ada di pin ke-8. Ya, seperti contoh di sini GND pin ke-8. Ini gambarnya hanya tinggal ngecek aja. Jadi di sini ada
Ya, ada tiga enable ya. Terus di sini berarti enable ada di pin ke-7 sepertinya itu. Ya, di sini ada tiga inputan, A0, A1 dan A2, dan dua enable pin ya, E1, E2, dan E3, masing-masing mengkombinasikan untuk menghasilkan nilai desimal 0 hingga 7. Ini merupakan tabel fungsi dari IC 74138. Di sini yang bernilai X itu adalah don't care, artinya nilai apapun yang di situ tidak berpengaruh. Biasanya itu eh, yang keluar, yang dikalikan dengan A1, A0, dan A2 nanti itu akan bernilai 0. Akan dikalikan dengan bilangan 0. Sehingga don't care ya. Siapapun yang dikali 0 kan nilainya. Desimal. Baik, kita ke 823 ya, binary encoder. Di sini ada 8 apa namanya? 8 desimal ya sebagai input lainnya dan akan menghasilkan tiga output biner. Seperti contoh, jika I 0 berarti ini maksudnya bilangannya desimalnya berupa angka 0, dia akan bernilai 00. Jika ini ya satu yang bernyala, berarti nilai desimalnya adalah satu, berarti 001. Jadi terlihat ya, kalau 7 berarti in total 111. Artinya di sini adalah 1 berarti 2 pangkat 0 kali satu ya, nilainya 1, 2 pangkat 1 kali 1 nilainya 2, 2 tambah 1 3, dan 2 pangkat 2 dikalikan 1 4. 4 ditambah 3 bernilai 7. Sesuai ya, 7 berarti desimalnya dan binarnya adalah 1. Untuk rangkaian 8 ke 3 binary encoder, cara rumus akan ditulis seperti ini. Dan in 0, kenapa in 0 tidak ada di sini? Karena jika in 0-nya adalah yang aktif, maka tidak akan ada yang nyambung. Karena tidak akan ada yang nyambung. Berarti kan sama, sesuai. Ini adalah desimal ke PCD encoder ya. Nanti nanti yang dilihat akan ada binernya. Ini adalah tabel kebenarannya ya. Untuk nilai desimalnya 0 kalau sampai 9. Kalau 9 itu berarti binernya 1001. Kalau 8, 100 sesuai ya, karena 2 pangkat 3 kali 1 nilainya 8 dan tidak perlu ditambahkan oleh angka apa namanya, tidak perlu ditambahkan oleh bit yang ada di sebelum-sebelumnya. Jadi bit 0, bit ke 0, bit ke 1, bit ke 2 tidak perlu ditambahkan karena sudah sesuai dengan angka pada desimal. Sehingga jika dipetakan menjadi rangkaian desimal to be encoder untuk sehingga rangkaian desimal to be encoder bisa dikatakan seperti ini. Ini merupakan rangkaian IC 74147 dan saya tidak perlu menjelaskan detail lagi ya. Intinya sama. Line inputnya ada 10 digit ya, dengan I1 sampai I9 seperti itu. Dan outputnya ada 4. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.